Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya Sukma Wicara Hikmah di channel KP Sukma Wicara Hikmah. Ki, jadi Jumatan gak Ki? Ya, jadilah, ayolah. Ayo Ki. Ayo Ki. Ntar ya. Itu apaan Ki? Kok wanginya enak banget sih? Ini minyak kasturi. Oh. Ini minyak Arab ibadah. Nah, minyak kasturi ini minyak yang paling disukai Rasulullah dari hadis riwayat Muslim. Nah, ini minyak ini juga non alkohol dan insya Allah halal dan juga kualitasnya bagus nih. Nah, Saya minta dong Ki. beli dong nih, belinya di sini nih. Mana tuh, Ki? Nih ya. Nih ada di Bukalapak, di Shopee ya, di Tokopedia nih. Ketik aja minyak Arab ibadah nih tuh, banyak tuh Banyak pilihannya. juga ya Ki ya. Iya. Baik, pada video kali ini kita akan membahas mengenai ilham ya. Ilham itu dari hantu atau wahyu. Nah, ini kembali lagi di kitab Suwardi Endra Suara. Ya, ini kita akan bahas, ini ada sekitar 3 halaman ya. Oke, saya bacakan pelan-pelan ya. Ilham itu apa sih? Ilham adalah sesuatu yang berupa ilmu yang mendorong untuk berbuat dengan tanpa dalil kepada ayat dan tanpa melihat argumentasi. Ilham adalah sesuatu yang ditancapkan dalam hati yang dapat menenangkan jiwa yang dikhususkan Allah kepada hambanya, menurut Yusuf Al-Khadawi tahun 2003. Dan pendapat ini tampak bahwa ilham adalah sesuatu yang istimewa. Ilham berasal dari Sang Khalik untuk manusia. Ilham tergolong fenomena gaib yang sulit terbayangkan. Nah, ini yang biasanya dijelaskan, ada beberapa ulama juga atau guru saya juga menerangkan bahwasanya tafsir itu ada yang tafsir secara hadis, ada tafsir fikih, ada tafsir secara dalil ya, sesuai dengan Al-Qur'an atau dalil lah seperti itu ya. Ada sifatnya tafsirnya seperti dari ilhamiyah atau misalkan yang sifatnya mendapatkan ilham atau sifatnya langsung ke batiniyah, dan itu tidak yang sifatnya ilham yang secara batiniyah itu tidak bisa kita cari dalilnya, nggak ada tuh dalilnya gitu. Nah, itu biasanya orang-orang yang mendapat ilham seperti itu biasanya orang-orang yang sering tafakur dan orang-orang yang bijaksana atau mendapat hikmah gitu dari Allah. Nah, ini namanya ilham. Gitu. Nah, ilham dan wahyu selalu berhubungan ya. Keduanya hadir tiba-tiba, sulit diduga sebelumnya. Nah, ini saya tadi bahas bahwasanya ilham itu adalah sesuatu yang didapatkan langsung dari Allah, biasanya langsung dari Allah, dan ini biasanya tidak ada dalilnya. Itu tiba-tiba karena orang ini sering tafakur dan hatinya bersih dan dia biasanya mendapat hikmah dari situ gitu. Sulit diduga sebelumnya. Dalam pandangan orang Jawa, wahyu sering diperoleh melalui ilham. Ilham memang ada yang benar, ada yang salah. Ilham yang benar berasal dari nur Allah atau nur Tuhan, sedangkan ilham yang salah berasal dari hantu atau syaitan. Makhluk-makhluk halus seringkali juga menciptakan ilham dalam diri manusia. Hal ini akan membuat manusia sendiri sulit membedakan antara ilham yang datang dari Tuhan dan makhluk halus. Ada juga ilham yang datangnya dari nurani dan nafsu. Yang terakhir ini juga sulit dibedakan dengan dua ilham yang lain. Akibatnya manusia sering tersesat mengikuti perjalanan ilham. Nah, jadi memang ilham itu di sini terbagi 3 ya. Yang pertama adalah yang paling banyak dapat dari Allah. Yang kedua itu dapat bisikan-bisikan dari setan. Yang ketiga atas egonya sendiri gitu. Egonya sendiri mentafsirkan sendiri. Nah, sebenarnya bagaimana kita membedakan antara ini ilham dari Allah, ini ilham dari syaitan, atau ini ilham dari dari egonya sendiri gitu. Nah, sebenarnya kembali lagi ya, satu fikihnya harus matang ya. Yang fikih yang matang, kedua orangnya harus menyingkirkan ego dulu biasanya. Harus lebih tenang. Jadi biar dia bisa tidak terkonteks atau tidak terkreks atau tidak terpengaruh oleh yang lain kecuali dari Allah gitu. Nah, tapi itu secara ilmu hikmah lah ya. Kita akan membahas tentang secara ilmu kesepuhan kali ini. Kita fokus di ilmu kesepuhan dulu. Ada juga yang menyatakan bahwa ilham adalah sebuah tahdis atau wisik. Bisikan gaib pun kadang-kadang datang dari Tuhan dan ada kalanya dari hantu. Kedua bisikan itu sulit dibedakan bagi yang belum begitu paham. Bagi yang telah paham sekejap saja akan mampu menggapai sebuah ilham.
Yang paham terhadap geliat ilham akan menyebut sebagai firasat. Ilham yang jernih akan masuk lewat indera atau pancadria, memancar dalam mata hati basyirah, sehingga memunculkan makrifat Jawa yang disebut makrifat ruhaniyah atau ruh, yakni makrifat yang amat halus. Batas makrifat ini dengan kenyataan yang akan terjadi tinggal tipis sak seliring bawang. Nah, jadi apa namanya, kalau misalkan banyak orang bertanya tentang mata batin ya. Jadi mata batin itu bagi orang-orang yang benar-benar belajar ilmu hikmah tanpa terkreks atau terkontaminasi dengan khodam atau jin gitu. Nah, biasanya itu mereka ini ilhamnya, mata batin itu sifatnya adalah mata batin sifatnya ilham atau sifatnya adalah firasat. Biasanya begitu gitu. Nah, itu mata batin orang-orang ilmu hikmah yang benar-benar lurus di ilmu hikmah ya, bukan yang terkrek sama jin atau terkrek dengan ritual-ritual yang lain gitu. Tapi bagi orang-orang yang menggunakan ritual-ritual lain, pakai kembang lah atau pakai ke mana tuh ke patung lah, nyembah patung dan sebagainya gitu ya. Nah, biasanya ini terkrek sama dapat bisikan-bisikan dari syaitan biasanya. Nah, inilah yang biasanya mereka sebutnya ilham. Nah, kalau di dalam kitab ini itu dari ilham syaitan. Sebenarnya nggak jauh beda sih sama ilmu hikmah, mirip gitu. Cuman penyampaiannya agak berbeda gitu ya. Ilham ataupun wahyu akan tampak pada impen atau mimpi. Nah, ini yang sering didapatkan sama seorang yang belajar ilmu hikmah. Makanya banyak orang-orang, murid-murid saya bertanya bagaimana kita mengetahui sesuatu gitu ya. Misalkan mengetahui sesuatu lah intinya, atau menerangkan sesuatu. Biasanya memang yang lebih afdol atau yang lebih akurat biasanya lewat mimpi biasanya gitu. Karena pada waktu kita mimpi itu, alam bawah sadar kita itu tuh, ego kita tuh lebih turun, alam bawah sadar kita itu tuh diturun lah gitu. Jadi kita itu tuh minta pada waktu kita bahasanya apa lupa saya. Bahasanya itu kita menghilangkan ego kita netral gitu, maka ilham itu datangnya secara murni gitu. Tapi kalau misalnya kita dalam keadaan sadar, biasanya otak kita ini lebih dominan daripada hati. Ya, biasanya gitu. Nah, itu ya yang kadang-kadang ilham itu sebenarnya bukan datang dari Allah tapi dari ego kita gitu ya. Nah, ini pada waktu kita dalam keadaan sadar. Biasanya ilham itu datang dari ego kita atau datang dari syaitan. Tapi pada waktu kita mendapatkan ilham itu dari pada kita istirahat atau waktu kita tidur, itu biasanya dengan cara yang benar ya. Misalkan dengan kita wudu dulu, kita sholat dulu gitu, kita zikir dulu baru kita tidur. Biasanya ilham itu insya Allah datangnya dari Allah. Yang pasti pada waktu kita menata hati kita, pada waktu kita minta istiqoroh itu, kita minta petunjuk itu, kita menata hati kita bahwasanya kita ikhlas apapun yang keputusannya dari Allah kita terima. Nah, itu biasanya ilhamnya lebih akurat biasanya. Pada saat tidur, manusia akan mengalami pengembaraan batin yang panjang. Pada saat itu pula ilham akan datang di malam hari. Jika ilham datang dari syaitan atau makhluk halus, biasanya penuh dengan tawaran yang enak-enak, tetapi pada akhirnya bisa menyesatkan. Nah, ini pemahaman dari Kasepuhan ya. Ilmu dari syaitan, ilham dari syaitan sering mengajak pada kehancuran budi pekerti manusia melalui perbuatan yang enak. Misalkan saja ada seorang dukun atau calon mistikawan agar sakti mendapat ilham harus menyetubuhi 10 perawan. Nah, enak amat ya. Iya, ini banyak kejadian nih gitu. Pernah nih juga kejadian nih. Ya, bab begini nih gitu. Nah, ini makanya tadi saya bilang saat belajar ilmu spiritual begini, pikirnya harus matang dan harus ada mentor gitu. Kalau kita tuh dalam Islam namanya mursyid atau ada murabbi atau mursyid gitu ya. Makanya harus ada mentor gitu. Makanya kalau dapat ilham gini, biasanya mentor-mentor ini kan bukan karena mentor ini sakti ya, bukan karena mursyid ini sakti, bukan, tetapi mereka ini punya pengalaman gitu, sudah berpengalaman soal beginian. Jadi mereka tahu yang mana yang ilham dari syaitan, mana yang dari Allah gitu loh. Mana yang karena egomu gitu loh. Jadi dia sudah bisa memilah-milah. Dan juga pada waktu kita bertanya pada mursyid, pada murabi atau kepada guru ini kan orang ketiga, bukan pelaku gitu. Jadi dia lebih netral untuk menentukan mana ini yang egomu, mana ilham ini datang dari egomu, mana dari syaitan, mana dari Allah gitu. Dia karena dia orang ketiga sifatnya dan dia lebih netral gitu biasanya. Ilham semacam ini sering bercampur dengan nafsu manusia. Percampuran ilham dari syaitan dan nafsu jika tak terkendali akan menyebabkan manusia itu ke jurang kenistaan atau dosa.
Nah, ini banyak nih gitu ya. Di tempat ente juga banyak gak yang gini-gini nih? Banyak dulu tapi Dulu sekarang udah jarang ya. jarang. Tapi masih ada. Kayaknya sih Kayaknya masih ada ya. Ya. Ini kayaknya dulu juga ada tuh, juga pernah. Ini bukan hanya dukun loh ya. Kadang-kadang yang gelarnya kiai aja juga bisa. Tapi emang kebanyakan kalau di daerah aku Kiai, gelarnya kiai gitu ya. atau tat gitu. Ustadz gitu ya. Gitu ya. Jadi kita tidak bisa menilai dari bajunya, dari penampilannya gitu. Makanya saya pernah update kan di WhatsApp saya apa Instagram saya lupa. Saya bilang zaman sekarang ini banyak yang keblinger, yang ustadz dikira dukun dikira ustadz. Oh iya, itu di Instagram. Dukun dikira ustadz dikira dukun. Terus karena orang Indonesia masih nilai dari penampilan gitu. Terus kadang-kadang benar dibilang salah dibilang benar gitu. Karena lihatnya pakai mata ini sih, bukan pakai ini gitu. Pakai rasa dia. Bukan pakai mata hati, dan pakai ini gitu. Jadi ya suka ya salah gitu menilainya gitu. Kadang-kadang karena gini, banyak yang saya temuin gitu ya, guru-guru saya gitu misalkan, penampilannya mah kayak dukun gitu. Padahal mah tulus banget gitu. Padahal dia benar-benar soal hikmah yang benar-benar ahli hikmah gitu. Padahal gitu. Doanya, ilmunya ya benar-benar ahli hikmah gitu. Justru orang yang tulus karena nggak pengen dinilai baik kali ya. Ya, Gus Dur kan juga pernah bilang kan pernah ditanyakan Gus Dur kemarin ditanya sama santrinya gitu kan. Gus, kenapa nggak pernah mengutip dalil Quran katanya kan? Gus Durnya jawabnya simpel. Gus Dur bilang, ngapain saya ngutip Quran katanya, ngutip bahasa Arab katanya. Wong orang-orang sudah tahu saya kiai kok katanya. Orang-orang yang masih sering mengutip itu katanya dia pengen dianggap dia itu kiai gitu. Cari nama gitu. Nah, tapi ini saya nggak ngomong semua ya, tapi ada beberapa oknum yang seperti itu gitu, dan tidak sedikit loh ya, tidak sedikit yang dia itu mengutip-ngutip beberapa dalil, beberapa ayat hanya untuk berdebat. Nah, gitu. Bukan benar-benar dipelajari, dimatengin, diaplikasikan dalam hidupnya, tapi dalil-dalil yang mereka pelajari itu, ayat-ayat mereka pelajari, hadis yang mereka pelajari, itu adalah pelor-pelor atau senjata-senjata mereka untuk berdebat dengan kaum lain. Banyak gitu. Nah, dan juga banyak juga orang-orang yang berpenampilan seperti wah rapih lah, islami banget gitu. Ternyata dia bersekutu sama jin gitu. Tapi ada orang yang biasa-biasa aja penampilannya gitu. Kelihatannya mah kayak dukun gitu, ngomonginnya jin mulu gitu ya. Ngomongin sama jin mulu ya, ngomonginnya setan, jin setan. Ternyata dia ahli hikmah orangnya. Orang bener-bener dapat hikmah dari Allah gitu. Emang orang ini emang bener-bener ya kiai lah gitu. Malah ada orang ngomongin Tuhan mulu ya. Tapi dia pakai jin gitu. Jadi hati-hati ya, jangan terpengaruh pada mata gitu. Dari sini itu ngeliatnya gitu. Oke. Lanjut ya. Nah, ilham yang berupa campuran syaitan dan nafsu antara lain berupa hal-hal mimpi sebagai berikut. Yang pertama adalah mimpi akan sakit keras, akan mati sebelum nikah, akan terkena banjir besar. Nah, biasanya dari setan katanya gitu. Mimpi melakukan hubungan badan dengan wanita idolanya atau pria idolanya. Nah, ini si Putri sering nih. Waduh. Ya. Belum. Ya, ini gangguan jin nih, ya. Gangguan jin dari setan nih. Jadi ini yang sering terjadi juga nih. Ada beberapa orang-orang juga sering bertanya sama aneh gitu ya. Ki Sukma, saya mimpi sama si fulan gitu. Saya bermimpi melakukan hubungan dengan fulan gitu. Apakah semalam saya habis istiqoroh? Apakah ini petunjuk dari Allah ya? Waduh. Saya geleng-geleng gitu ya, tepuk jidat saya gitu. Saya bilang gitu, Mas, kalau emang istiqoroh dapatnya dari Allah, tidak akan seperti itu. Ente sama dia udah nikah belum? Nah, belum. Nah, kalau fikihnya kan kalau belum nikah kan haram. Kalau belum nikah haram, udah tahu itu perbuatan zina, jangan dijadikan itu dalil supaya ternyata itu adalah jodoh dari Allah. Bukan, itu permainan jin. Supaya ente itu kepikiran, supaya ente deket-deketin dia, terus nafsunya ke bawah kan teringat-ingat, terngiang-ngiang di mimpi itu. Kejadian terngiang-ngiang di mimpi itu, makanya ente minta itu sudah bukan niatnya udah bukan ibadah lagi, tapi niatnya sudah ke arah sono.
Nah, itu permainan jin kayak gitu. Salah satunya, salah satu pentafsiran ini ilham dari setan tuh begitu ya. Jadi memang kita harus lihat dulu nih. Itu kita tafsirnya tuh harus benar, pikirnya harus matang soalnya. Contoh juga misalkan ente dapat ilham misalkan di jam subuh sampai akhirnya ente tuh bolong sholat subuhnya gitu. Nah, mimpinya begitu juga, begituan sama si fulan gitu kan. Ya jelas dari setan lah. Iyalah. Kalau memang dari Allah, pasti Allah itu menyuruh bala tentara untuk bangunin ente buat sholat. Ilham nanti dulu, sholat aja dulu gitu. Nah, kayak gitu kira-kira ya. Kira-kira gitu. Nah, jadi makanya kalau mimpi tuh menanyakan tentang ilham mimpi tuh tanya sama mursyidnya lah, sama gurunya yang memang mumpuni bab ini. Jangan sama Google ya. Jangan sama Google ya. Karena kasus orang beda-beda Put. Gak bisa kita samakan. Kalau Google itu kan dia mengambil presentasi yang tertinggi. Iya. Ya, memang betul dia Google itu karena dia by data, masuk data yang banyak, presentasi tertinggi dia munculkan itu gitu. Tetapi tidak menjamin 100% betul gitu. Iya, arahnya ke sana ya. Betul. Oke, lanjut. Yang ketiga adalah mimpi menduduki jabatan yang tinggi bisa kaya raya sekejap waktu. Mimpi yang enak-enak semacam ini tak lain hanya bunga orang tidur belaka. Kendati 1-2 ada yang menjadi kenyataan mimpi semacam itu tetap tidak etis, apalagi kalau yang bermimpi sangat mempercayai dan segera melakukan amat berbahaya. Nah, ini setelah yang bilang, nanti dia akan tersugesti. Iya, untuk melakukan hal itu. Melakukan hal tersebut gitu loh. Gitu. Nah, ini ada campuran setan dan nafsu ya, bukan atau loh ya, setan dan nafsu. Nafsu itu dari diri kita sendiri, gitu ya. Setan ya dari orang dari apa eksternal gitu ya. Lalu berikutnya adalah ilham yang datang dari Tuhan atau Allah, antara lain berupa wahyu. Yang pertama adalah wahyu Nabi. Jelas berisi hal-hal kebenaran dari Tuhan yang harus disampaikan kepada umat manusia. Ini hanya didapatkan oleh para nabi. Yang kedua adalah wahyu istofai. Wahyu istofai artinya wahyu dari Tuhan kepada orang soleh. Wahyu semacam ini memang tidak bersih 100%. Artinya jika wahyu tersebut dilaksanakan, yang melakukan masih dapat tergoda hantu. Ada wahyu yang ibtalalai artinya wahyu kepada orang mukmin dan saleh. Yang diberi wahyu ini adalah mereka yang telah banyak pengalaman dalam hidup. Oh, ya berarti orang-orang yang sudah diberikan hikmah dari Allah ya. Karena orang yang mendapat hikmah itu biasanya pengalamannya banyak. Gitu. Wahyu jebizi artinya wahyu ibarat sepotong roti, memang enak dan menggiurkan. Wahyu ini berkaitan dengan derajat seseorang. Hanya saja orang yang mendapatkan wahyu ini sebenarnya hanya dicoba oleh Allah. Apakah setelah menduduki jabatan semakin arif atau sebaliknya? Jika tak bisa bertindak arif, orang tersebut akan celaka. Ini banyak kali ya di luar sana yang menduduki kursi-kursi panas di Gatot Subroto. Gatot Subroto bukan sih? Iya, Gatot Subroto ya? Iya. Tiba-tiba melenceng ya. Iya, banyak itu ya. Iya, awalnya mah pas pemilu pas promosi mah apa tuh namanya pemilu ya. Iya, pemilu. Pas dia orasi apa namanya? Iya, Itulah namanya, saya lupa lagi bahasanya. Kampanye. Pasti kampanyenya janjinya manis sekali seperti gulaku ya. Iya, seperti apa es krim miswe ya. Iya, setelah dijalani di laut. Seperti sampah di ini. Di mana itu? Bantar Gebang. Wahyu irsyadi artinya wahyu yang berupa pituduh kepada kebahagiaan. Jika orang menerima wahyu ini memang ada kemungkinan harus sedikit tidak enak, tetapi akhirnya dapat meraih kebahagiaan. Ini biasanya di dalam wahyu, di dalam mimpinya itu dia dapat arahan-arahan dari seseorang biasanya. Ini sering terjadi. Si Irfan juga pernah tuh kalau nggak salah dapat namanya wahyu irsyadi berarti namanya. Jadi dalam mimpinya itu didatangi seorang kakek atau seorang ulama atau habib siapa misalkan, itu memberikan dia arahan gitu biasanya. Si Adit juga pernah bab ini. Namanya wahyu irsyadi namanya. Yang berikutnya ada wahyu tufaili. Yakni wahyu yang turun pada orang kafir. Wahyu ini tampaknya enak tetapi justru pada akhirnya akan mencelakakan di akhirat kelak. Ini wahyu tufaili. Jadi sifatnya kebalikan ya. Atas dasar hal di atas, orang Jawa cukup berhati-hati ketika menerima ilham, cukup selektif dalam memahami ilham. Jika ilham yang diterima tergolong jelek, hanya ulah hantu yang usil. Ilham semacam ini hanya akan menjadi kerikil kehidupan. Ilham serupa hanya gejolak nafsu.
Ilham semacam ini rasanya memang menggoda tetapi menjerumuskan ke jurang kehinaan. Orang Jawa hanya akan menjatuh pada wong ala atau orang jelek dan kotor. Sebaliknya jika ilham tadi memang positif akan berubah menjadi wahyu. Dalam segala hal wahyu memang diperlukan. Orang Jawa ada yang dinamakan wahyu kenarendran atau wahyu raja, yaitu wahyu sejati yang turun pada figur tertentu. Ilham yang mulia akan turun pada saat-saat tertentu, biasanya tengah malam yang hening. Balik lagi tadi kita ngebahas tentang tengah malam yang hening itu tadi tentang mimpi mimpi puspa tajam. Yang tadi dijelaskan bahwanya mimpi puspa tajam itu adalah mimpi tengah malam yang memang efek atau pengaruh gaibnya lebih besar daripada mimpi-mimpi di jam-jam yang lain. Itu jam 00 sampai jam 03 pagi gitu. Ya, itu jadi tadi beberapa wahyu dan ilham ya. Jadi teman-teman bisa mengklarifikasikan, mengkelas-kelaskan kira-kira yang saya dapat nih wahyu apa gitu ya. Wahyu dari setan kah atau wahyu dari Allah kah? Apakah wahyu apa gitu ya? Dari nafsu kita sendiri kah atau ego kita sendiri kah atau apa kan gitu. Jadi tapi tetap balik lagi saya menyarankan bahwasanya kita jadi manusia itu kita membutuhkan 4 guru, 4 macam guru. Yang pertama ada mu'alim, ada murabi, 3 ada mu'alim, murabi sama mursyid. Ada 3 guru yang harus kita dalam hidup ini ada gitu ya. Mu'alim itu yang mengijazahkan amalan, yang memberikan kita amalan, mengajarkan kita sholat, fikih, hadis, itu mu'alim. Murabi itu adalah guru yang mengarahkan kita saat kita lagi kesulitan, saat kita lagi galau, saat kita lagi mentok, itu murabi ya, supaya kembali kita diberikan semangat lagi dan sebagainya gitu ya. Yang mursyid itu yang mengantarkan kita kepada Allah gitu, yang menuntun kita kepada Allah gitu. Nah, jadi kita butuh 3 sosok ini dalam hidup kita gitu. Tapi orang yang bisa memiliki 3-tiganya jarang. Kalau dia mu'alim juga, murabi juga, mursyid itu jarang gitu. Tapi yang kebanyakan itu di dunia ini itu kebanyakan tuh ya mu'alimnya sendiri, ya murabi sendiri, ya mursyid sendiri gitu. Jadi mereka punya kelasnya masing-masing biasanya gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya kita dapat wahyu atau dapat ilham atau dapat mimpi apa, ya konsultasikan dengan guru kita yang mengerti. Biasanya yang bab-bab ini tanyanya sama murabi atau mursyid biasanya. Biasanya tanyanya sama murabi atau mursyid, orang-orang yang tasawufnya sudah dalam, pengalamannya sudah dalam, ahli zikir gitu ya, ahli hikmah gitu ya. Yang orangnya bijaksana, biasanya sudah sepuh ya, yang biasanya pengalaman banyak ya sepuh gitu ya. Yang sepuh gitu tanyanya sama mereka nih, biasanya begini gitu. Oke, sampai di sini dulu kita bahas tentang wahyu dan ilham. Sampai ketemu di video selanjutnya, nanti kita ngebahas tentang hantu-hantu lain lah, hantu-hantu pokoknya seru lah ini kitab. Oke, jangan kemana-mana, sampai di sini dulu kita ngebahas tentang yang namanya ilham dan wahyu. Sampai ketemu di video selanjutnya. See you, bye-bye. Ki, jadi Jumatan gak Ki? Ya, jadilah, ayolah. Ayo Ki. Ntar ya. Itu apaan Ki? Kok wanginya enak banget sih? Ini minyak kasturi. Ini minyak Arab ibadah. Nah, minyak kasturi ini minyak yang paling disukai Rasulullah dari hadis riwayat Muslim. Nah, ini minyak ini juga non alkohol dan insya Allah halal dan juga kualitasnya bagus nih. Nah, Saya minta dong Ki. beli dong nih, belinya di sini nih. Nih ya. Nih ada di Bukalapak, di Shopee ya, di Tokopedia nih. Ketik aja minyak Arab ibadah nih, tuh banyak tuh pilihannya. Banyak juga ya, Ki. Iya.